Halo teman satu hobi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kita kali ini kita akan menampilkan proses pembuatan atau manufacturing dari pembuatan anting-anting batu, di mana teman-teman kemarin menanyakan bagaimana lebih detailnya video yang terdahulu ya, dan ini jawabannya ya. Dan di sini kita sedang mengadakan pemotongan atau cutting untuk batu-batu yang akan kita buat menjadi anting-anting ya. Jangan lupa teman-teman, dalam ukurannya kita akan dalam satu pairnya itu kita akan membuat batu 5 mili ya, anting 5 mili. Jadi memotong dengan 1 cm lalu dibagi dua. Kenapa demikian? Karena akan menghasilkan, ketika dibagi dua akan menghasilkan batu yang kembar ya. Dan ini adalah masih dalam pemotongan, dan selanjutnya adalah piring ya, memasangkan batu yang sudah kita belah tadi. Ketika sudah dipotong dalam ketebalan 1 cm dibelah dua akan menghasilkan gambar dan corak yang sama, dan itu akan lebih indah lagi ketika dibuat anting ya. Jadi kiri kanannya itu sama gitu ya, akan menghasilkan batu yang kembar. Dan mengapa harus disambungkan dengan satu sama lainnya? Karena untuk menjaga kesamaan dalam bentuk, dimana bentuk pun lebih spesifik sama gitu ya, kiri dan kanan itu akan sama ya. Dan ini adalah pengeleman, sudah biasa kalau dimanapun, kalau lem seperti ini bisa kita dapatkan dimanapun ya. Teman-teman, ketika perapatan itu ya, penyambungan dengan menggunakan lem, kita hati-hati mungkin kena tangan gitu ya, atau lengket atau gimana gitu ya. Dan ini adalah proses planning ya, dimana kita akan membentuk batu sesuai yang kita inginkan, dimana para pemesan gitu ya, orang yang memesan ingin dibentukkan seperti ya, ada yang semi kabocon, ada yang kabocon ceper, ada yang pendan, ada yang bentuk opal, dan mungkin dari bentuk teardrop dan lain-lain gitu ya, bentuk jantung, bentuk hati, dan macam-macam. Dan di sini untuk memudahkan pembentukan di dalam gerinda nanti, kita akan planning dulu dengan pisau 8 inci di sini ya. Perhatikan, hati-hati kena tangan, utamakan keselamatan kerja kita. Nah, itulah teman. Dan sekarang setelah kita memplanning bahan-bahan yang akan kita buat, kita akan masuk ke proses welding. Di sini kita akan membentuk lebih spesifik lagi batu yang sudah kita bentuk di planning tadi ya. Usahakan kita memegang ukuran, di mana para pemesan mungkin ingin ukurannya seperti ini, lebar, panjang, dan tingginya itu sesuai dengan orang yang orang pesan gitu ya, sesuai order gitu ya. Nah, ini adalah proses pembentukan, maksudnya pembentukan atau welding ya. Di sini kita akan mengukurnya dulu ya, ketebalannya. Nah, dan dari situ kita masuk ke penghalusan permukaan ya, dimana tadi ketika proses pembentukan permukaannya masih kasar, dan sebelum kita amplas, inilah yang ditunggu-tunggu rekan-rekan kemarin yang menanyakan proses untuk menghaluskannya. Kita menggunakan soft welding nomor 800 ya. Bisa juga menggunakan diamond pen. Kalau ini kita menggunakan diamond wheel yang nomor halus ya. Setelah itu kita akan mempersiapkan sandpaper atau amplas ya, dari mulai 220, 320, 800 sampai 1500. Dan sebelumnya kita potong dulu sesuai dengan ukuran spon yang sudah kita siapkan ya. Lalu ditempel lem ke spon ya, spon wheel ini ya, bisa disebut spon wheel gitu ya.
Dan ini adalah pemasangan amplas nomor 220 ya. Untuk proses finishing pertama, dimana proses finishing pertama ini merupakan satu langkah dimana ketika setelah dihaluskan dengan diamond wheel tadi yang halus, yang nomor halus, nomor 800 atau nomor 1000 gitu ya, kita akan mengamplasnya terlebih dahulu ya. Ini proses finishing pertama. Namun jangan lupa teman-teman ya, diparut dulu pinggiran amplasnya supaya jangan melukai tangan kita ya. Sekali lagi utamakan keselamatan kerja kita. Baiklah, kita mulai pengamplasan pertama dengan nomor 220. Nah, ini ketika mengamplas di sini sesuaikan jenis batu dan putarannya. Makanya kami mempersiapkan di sini poli-poli yang dari ukuran kecil sampai gede, untuk maksudnya untuk putaran, menyesuaikan putaran sesuai kebutuhan batu yang sedang kita poles gitu ya, yang sedang kita finishing. Dan dilanjutkan dengan nomor 320 ini. Nomor amplas 320 ini merupakan langkah kedua dari proses finishing, di mana akan lebih halus permukaan batu terasa dan terlihat gitu ya. Dan kalau untuk jenis Chalcedon ini akan menghasilkan kilap yang sedikit cepat gitu ya, agak cepat kelihatan mengkilapnya karena jenis batu Chalcedon ini paling mudah untuk dikilapkan ya. Dan ini kita akan menggantinya dengan amplas nomor 800 ya. 800 kita pasang dulu. Baiklah, sebelumnya jangan lupa dipasang dulu lem di spon wheelnya ya. Dan sebelum dioperasikan kita parut dulu pinggirannya supaya jangan melukai tangan kita ya. Ini proses amplas nomor 800 teman-teman. Iya, tidak begitu lama kalau untuk ini, asal untuk nomor 800 asal 220 dan 320 nya bagus gitu ya, telaten, apik, bersih gitu ya. Jadi amplas 800 ini untuk menghasilkan lebih munculnya kilapan ya. Dan kita melangkah lagi ke nomor 1500 dan ini akan lebih mengkilap lagi teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana reaksi batu ketika setelah diamplas nomor 1500. Dan sekarang kita sudah siap melangkah ke lakukan polishing, di mana lakukan polishing ini adalah langkah terakhir untuk memoles batu yang sedang kita buat gitu, yang anting-anting yang sedang kita buat. Teman-teman, kita bisa menggunakan obat poles baik tin oxide gitu. Ada obat poles yang tin oxide, ada juga diamond powder, dan banyak lagi jenis-jenis obat poles lainnya. Itu bisa kita dapatkan di toko-toko yang menjual alat-alat kerajinan batu ya. Ini adalah proses polishing, dan ini proses ini paling menyenangkan gitu ya, paling menyenangkan karena memang kelihatan gitu corak batu, kinclongnya batu gitu ya, sangat kelihatan sekali gitu ya setelah ini. Dan teman-teman, inilah hasil akhir dari perjuangan kita. Kita ada beberapa pair di sini ya, kalau tidak salah ada 42 pair ini yang kita kerjakan di hari ini ya. Inilah tampilan lainnya yang ada di tangan teman-teman. Itulah video yang kami tayangkan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan salam satu hobi untuk para pencinta batu mulia, para pencinta gemstone ya. Terima kasih, salam. Jangan lupa subscribe.